Tas kedua. Iya. Kedua tas, tadi handphone yang pertama. Ya, tidak. Iya ketiga Yang mantap. wangi. 675. Pemenang kedua jatuh kepada 675. 675. Kelihatan nggak Pak? Udah. Nah, Sen dapatkan tas ya. Dan sekarang Sekarang hadiah utama. Handphone pemenang pertama jatuh pada Diva. baik kunci nggak? Uji. Susah memang memenangkan ini. Nah ini dia. Paling panjang step kedua. Stepa. 79. Mary. Bukan. Lupa segini. Desainnya terlalu kecil rupanya. Yang misalkan 797. Pemenang pertama sebuah handphone Asia. Asia ngoceh terus panjang masa. Ya. Coba kita lihat namanya siapa aja. Menang pertama jatuh kepada 797. Siapa? Yuli. Yuli. Dapat. Menang kedua Dapat gak dapat lagi. Stephen udah dapat aplikasian Stephen. Empat puluh tiga. Ini langganan Ya ini kita. dapat yang dekat dia deketin. Tiga. 675. Lucy Tony. Papinya gua ini, papinya gua. Teman-teman. Lama Mar, udah 2 bulanan. Oke deh. Nah, Tas dia ya. Siapa yang dapat lagi? kita berapa? Luar biasa dong, katanya luar biasa ya. Biasa. Dahsyat. Nah, hari ini kita akan mulai lagi meeting harian kita. Kita akan membicarakan isu-isu atau ide-ide yang ada di Oklin yang bisa membantu meningkatkan kinerja dari bisnis kita Oklin. Nah, sebelumnya kita akan mulai dengan membaca notulen hasil rapat yang sebelumnya ya. Silakan kepada saudara Bianto untuk membacakan notulen rapat kita hari ini. Terima kasih Pak Kis menitik dengan rapat hari ini. Saya akan membacakan notulen hari kemarin di harian tim. Tempatnya lantai 1 Oklin, peserta 40 orang. Hari Senin tanggal 25 Januari 2010 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pemimpinnya Dede, Sekretaris Budi, yang Sekretaris Agus, peserta Pakis, Riba, Oko, Fendi, Rido, Alvin, Pia, Claudia, Yendri, sama Yudi. Terus idenya kartu nama untuk karyawan dari Pakis. Kartu nama untuk karyawan dari Pakis. Oko idenya setuju tapi untuk semua karyawan. Riba menggunakan kartu printing dengan tujuan menggunakan satu toilet untuk keperluan lain. Ya, demikian notulen rapat sebelumnya. Dan kita akan review mengenai kartu nama untuk karyawan ya. Untuk kartu nama sudah dibeli tempatnya ya. Ya, sudah dibeli dan juga tinggal dicetak. Ya, saya belum bikin. Tinggal dibikin kartunya. Kedua, mengenai menggunakan kertas printing untuk tujuan dicoba. Ini maksudnya apa? Kemarin kan ini Bapak pakai partisan nanya pakai kertas apa itu Mbak Yayang? Nah, yang potongan ada dalam Biasa dulu. Mengenai ember, sisakan di toilet gimana? Sudah selalu? Ya. Belum sih. Jujur aja belum. Soalnya Hari ini kemarin belum. pas mau kencing nggak ada. Tadi aja Hari Pak ini diadain. pagi Ada juga ya? Sekarang ada no. Jadi kalau berarti udah 2 kali sejak ini nggak ada lagi ya? Kita janji berapa kali baru jadi kasus?
Jangan Pak. Masalahnya Pak, gayungnya juga dibuat rendaman juga Pak. Berarti Jadi sekarang gini. solusinya tambahin ember. Pertanyaan dulu pada Agus yang sering pakai ember. Apakah memang kita kurang ember? Sejujurnya cukup. Mungkin karena Maksudnya ember kita menurut Agus kenapa? Embernya ada berapa dulu? Sorry. Ada berapa? Berapa jumlahnya? Nggak hafal ya? 6. di lebih lantai satu Ada 6. selalu ada gayung ada 2, satu di kamar mandi, satu di bagian mesin. Kayak dari menurut Agus perlu nggak 6-6-nya dibawa ke depan? Sebenarnya iya, posisi seperti itu sebenarnya salah. Bukan, perlu nggak? Nggak perlu. Nggak perlu ya, oke nggak perlu. Kalau menurut teman-teman perlu nggak? Nggak perlu. 6 sampai 6 nggak perlu ya? Oke, Agus bisa kasih alasan kenapa selama ini 6 yang dibawa ke depan? Begini Pak, untuk cucian kadang-kadang kan kita ngetes pakaian itu kan kelunturan kadang Pak. Nah masing-masing dari kelunturan itu sendiri juga kadang pakaian ada warna gelap, warna terang. Nah kan nggak mungkin pakaian warna gelap itu yang luntur dicampur sama pakaian warna terang yang luntur juga. Itu akibatnya juga luntur. Udah pernah kejadian seperti itu. Pas waktu itu juga posisinya ember lagi pas kepepet banget. Nah, saya terpaksa pentingin customer dulu. Mungkin juga pas pikirnya ini nggak berlangsung lama, cuma 56 menit. Sekian. Oke, saya udah dengar. Tapi pertanyaannya dengan segala penjelasan luntur nggak luntur segala macam, apa perlu sampai 6? Pada kadang-kadang juga nyampe lebih Pak keperluannya. Karena kan dites dulu, baru langsung dimasukin mesin kan Pak. Kadang-kadang juga enggak, dibiarin di keranjang dulu, tapi baru masuk mesin baru dites. Oke, terima kasih penjelasan Agus. Sekarang Ini ya, yang saya perhatikan, masalahnya ember yang udah nggak dipakai itu di depan bersusun-susun di dalam depan, jadi nggak dibenerin lagi ke belakang. Kita mau kasih nggak mau apa, ambil dulu ke depan. Kadang-kadang kalau udah kebelet gimana tuh? oke, berarti Ya. cuma saya minta kamu respon alasannya Agus. Oke, kamu Iya. kan bilang itu. Berarti tapi Agus ada alasan lain, menurutnya kepake. Iya. Kadang-kadang saudara Agus tunggu dulu, kita dengerin dulu penjelasan kita ya sampai selesai. Iya. Ya. Iya. Menurut kamu nggak mungkin sampai 6 gitu, Iya. tapi menurut Agus mungkin sampai 6 gitu. Jadi begini aja, karena di sini kan kita udah punya sistem, ya kan? Sistemnya juga kalau mengenai ember itu sistemnya yang berkembang. Dulu pada awal ini buka ember kita nggak 6, ember cuma berapa? 3 ya? 3 ya, 3 ya? Ya, 3 ya? Ada masalah nggak? Nggak ada masalah ya. Nah, berarti gini aja. Berarti apa yang dilakukan Agus nanti akan direview, akan dilihat ya. Tolong Iqbal lihat lagi. Apakah sudah benar? Karena kamu melakukan kan apa yang kamu pikir benar. Tapi kita belum lihat. Saya sering kasih tahu Oke. Agus, Agus ini nggak luntur, nggak usah direndam. Tahu nggak luntur? Saya kasih tahu nggak luntur, tetap direndam. Iya. Berarti akan lihat lagi ya. Oke gini. Menurut saya gini. Agus ya. Menurut kamu luntur? Tiba nggak luntur? Kamu percaya siapa? Saya pendapat sendiri. Karena suatu manusia memang tiap orang punya perawat masing-masing. Nama yang baru ya. Kamu lakukan aja apa yang disuruh. Sekarang kalau kamu disuruh A, kamu melakukan B, ternyata kamu lakukan B salah, hukumannya jadi lebih berat ya. Tapi kalau kamu disuruh lakukan A, ternyata A itu salah, tapi yang nyuruh dari saya, kamu saya salahin ya? Kamu saya suruh bed cover ada tali masukin pengering, saya yang suruh, ternyata talinya kamu ikutin dulu. Misalnya kamu ada pendapat, kamu kasih tahu. Jadi kan misalnya saya kerja di kantor ya, saya kan bilang ke manajer saya kan suruhnya begini-begini ya Pak, oh gini ya Pak ya, bagus sekali. Tapi kalau menurut Bapak kalau pakai cara ini gimana Pak? Menurut Bapak bagus ya pakai cara ini? Itu manajer saya lebih akan lebih dengerin saya, benar nggak? Karena ada ini ya,
seorang kontraktor, dia sukses ya. Itu waktu rumahnya saya di Permata, sebelumnya itu yang bangun dia. Namun kalau kakak saya kan orangnya koleris, kalau di debat nggak bisa. Nah, dia pinter, dia ngadepin kakak saya gimana? Kakak saya bilang enggak, mau saya begini, pakai ubinnya ini. Oh iya, bagus gitu. Tapi Ci, coba lihat ya, kalau menurut Ci, kalau pakai batunya marmer yang merek ini, warna ini gimana? Bagus nggak? Kan Ci saya nggak didebat kan. Kalau dia bilang, wah Ci nggak bagus, saya lebih pinter, saya tahu, dia nggak akan mau dengar. Jadi dia bilang begitu, menurut Ci. Jangan-jangan kalau bagus, karena kalau Hiba bilang nggak luntur, ternyata kamu coba luntur, kamu nggak bakal bisa lagi. Bener nggak? Saya waktu menyuci dulu pertama kali, saya nanya terus ke Hiba, ke siapa yang lebih bisa waktu itu. Umar ya, ini luntur nggak? Karena saya tahu Hiba dulu belakang ada laundry di rumah. Karena saya nggak yakin, ini kan udah warna kan. Luntur nggak? Saya tanya Hiba bilang nggak, ya udah saya masukin. Kalau misalnya luntur saya ngomelin dia. Bener gak? Kecuali itu warnanya hitam semua, kemungkinan luntur tinggi kan. Itu ada alasannya. Saya Hiba jelasin saya masuk akal, saya ikutin. Saya aja yang bos mau ikutin Hiba. Misalnya kamu baru ini, yang penting kan begitu. Jangan, bukan berarti pendapat kamu nggak dihargai. Saya selalu dengerin pendapat kamu. Mau ada ide saya mikirin. Saya akan kasih jawabannya kenapa ini benar, kenapa enggak. Kalau salah kamu kasih asal masuk akal dan jalan. Tapi kalau menurut teman-teman lain, perlu nggak yang udah pernah nyuci Rusdi, perlu nggak 6 ember sampai di depan? Perlu. Oke, ada pendapat baru. Bagus. Oke, jelasin kenapa 6 ember perlu ke depan? Harusnya enggak satu. Yang 5. Kalau satu mesin 2 ember kan. Saya jadi ini sebenarnya 3 ember itu cukup gitu seolah-olah kan. Tadi mungkin kamu nggak sabaran ya. Yang satu mesin langsung disodorin 3 ember, satu mesin siapin 3 ember begitu ya. Jadi gimana? Bisa jelasin? Begini Pak. Beda ember yang rapi-rapi. Iya. Yang itu Kamu bisa jelasin ceritanya kenapa sampai kepake 6 ember dari awal? contohnya kan aku mah kalau nyuci, kalau udah nyuci sama mesin, taruh dulu situ, nyuci lagi, taruh semua ke belakangnya. Dan Oke, dari Agus tadi mau ngomong apa? Kalau misalkan satu mesin kita jalankan dengan 2 ember itu ya apa cocok ya Pak ya. Cuman kan kita realitanya faktanya kan ada 5 mesin. Ya. Misalkan satu mesin butuh 2 ember untuk 2 warna yang berbeda, kali 5 aja itu udah 10. Bisa segala macam. Tapi maksud saya, apakah kamu punya 10 tangan langsung masukin 10 mesin secara bersamaan sehingga butuh sampai 10 ember? Itu pertanyaan saya. Atau cara kerja kamu yang saya belum ngerti, mungkin sebelum mesin lagi bekerja kamu langsung siapin di sini 3 ember, sini 3 ember begitu. Sebenarnya ada cara lain Pak. Kalau bisa dimanfaatkan ember diputar bagus, itu selisih mesin itu jangan sampai 15 menit. 30 menit setiap mesin diselisihin 30 menit itu udah bisa muter 6 ember satu ember di belakang, 5 ember di depan itu bisa dirotasi. Tapi kalau lebih dari 30 menit, satu mesin itu saya pasti selisihkan 15 menit supaya ember bisa muter. Tapi kalau nggak diputar itu ya kayak kita pakai semua. Cuma kan namanya pakaian kan banyak itu kan banyak, kayak kemarin tuh ordernya banyak banget. Ya mau nggak mau kepakai semua. Oke, sekarang saya minta pendapat lagi dari Iba. Iba ngerti apa yang dibilang sama Iba? kita lihat itu maksudnya Mbak Iba kan sering ditutup di depan ya macam soalnya dia kalau misalnya habis pakai kan aslinya nggak apa-apa, kalau habis pakai semua aku nutup di depan tuh nggak apa-apa. Maksudnya intinya di sini kalau udah tinggal dipakai udah habis gosok jangan ditutup di depan Iya, di depan semua. nggak pengen nggak mau bawa ke belakang gitu. Oke, saya tangkap. Sekarang saya balikin ke Ruti sama ke Agus. Oke, jadi saya tangkap kadang-kadang itu ember dibutuhkan semua 6-6 ya, benar? Tapi kadang-kadang ada yang udah selesai tapi kamu orang nggak bawa belakang, benar juga? Benar tuh. Sekarang juga masih Pak. Ada itu. Nah itu di sini itu
Itu pertanyaan saya. Jadi waktu nggak tidak dipakai, kenapa nggak mau itu? Karena males, capek, atau apa? Saya tanya dari Rusdi. Atau Rusdi nggak pernah, cuma Agus aja ya? Rusdi selalu bawa balik. Pernah? Nggak dibawa. Alasannya boleh saya tahu? Nah, begini Pak, manusiawi juga ya saya. Saya itu punya suka kemudahan. Kalau jauh kan bolak-baliknya kan. Ya berarti kamu sama sama Rusdi. Ya udah, ya kalau manusia apa? Paling sama sama Rusdi ya kan? Sama dengan dia. Tapi dekat. Iya Pak ya. Ya. Kasih ini aja supaya nggak Berarti kita tentuin aja Satu ember khusus di kamar satu ember khusus mandi kamar mandi dan satu gayung khusus tidak boleh dipindahin. tulis tuh ini buat apa? Setuju? Dan itu saya setuju kenapa? Waktu itu ada customer datang. Ya, bagaimana dia? Anaknya cewek, dianya juga cewek kan, ibu-ibu kan. Oh dia di dalam nggak ada gayung, aduh, bisa-bisa ditendang pintu Oklin. Ya nggak? Kesel gimana caranya? Akhirnya didiemin aja. Gue pesing nanti kita yang rugi juga ya kan. Setuju nggak? Ada ember khusus tidak boleh dipindah apapun yang terjadi. Kalau sampai kamu sehari-hari ternyata kurang ember, kamu bilang, nanti akan kita review, bener gak kita kurang ember? Atau ada cara kerjanya yang harus kita benerin? Setuju gak Rusti? Setuju Agus? Setuju. Udah jelas ya? Simpulannya? Oke apa? Jelas ya? Udah dicatat ya? Oke, berarti masalah ini beres. Kurang lebih yang saya udah ini masuk yang berapa? saya tawarin yang 10 udah ada? masuk 10. nggak ada Belum itu ada juga 10. ada anak-anak yang ngisi tuh Ya, berarti cuma 5 ya? paling cuma saya masukin 2 dari customer. Saya masukin 2 dari customer. Oke, kita review balik kan. Dulu kan kita tujuannya kita evaluasi. Tahu ya nulis Agus ya? Masuk kan Sarah. Oke. Iya, Pak Agus. Berarti kita udah punya kotak saran. Kamu udah melakukan minta ke customer. Kurang lebih udah berapa customer yang dimintain? Saya sekitar 5. Jadi 2 yang mau beli. Jadi buat enggak Yudi yang mintain ke customer cuma 2. kalau Yudi saya nggak tahu. Berarti sekarang kalau customer datang udah nggak pernah dimintain lagi ya? Berarti udah nggak berjalan lagi ya? Biasanya suka nggak nama Yudi sih. Cuma nggak tahu di jalan apa. Ada ide? Apakah kotak saran itu perlu terus kita tanya ke customer? Atau ada ide lain? Sebenarnya aja dulu. Ini udah dijalanin, Iya, bukan maksudnya- baru jalanin dulu. Maksudnya dia bisa ambil tanggal waktu 1 bulan atau 2 bulan. Tetap aja dulu jalan. Oke, pendapat dari Pak Opo terus saja dijalanin. Pendapat dari yang lain? Dari Penny gimana pendapatnya? Menurut kamu, kalau kita udah minta, kamu kan sering lihat di mintain kan, nggak berhasil. Kita juga dari bicara. Perlu nggak dijalanin terus? Tanyain terus. Terus situasi kayak gitu. Kadang juga customer kadang ya udah nggak terlalu peduli. Nggak terlalu peduli ya? Karena nggak ada untungnya buat dia ya. Ada bentuk Hanya mungkin paling orang-orang langsung tertentu. ngomong langsung dia kan. Main langsung ya. Males Males ya nulis-nulis gitu ya. Berarti kita Ada pun punya tadi Lili 13 malam main tadi tulis apa? tulis apa? Gak tahu ditulis apa. Itu masih Tuan, itu masih Tuan. Kotak saran. Itu masih Wito supirnya. Itu supir Supirnya yang dia nulis. malah dia masih waria. Oh, kotak saran buat mainan. Cuma supirnya kalau supirnya mau cerita. Tadi aja tuh ada pasangan mobil bawa itu aja saya mau bangun. Ya udah sih saya kurang lagi siapa? Kamu kan jawab perlu nggak perlu. Jadi perlu nggak? Diterusin. Mana Pak? Kenapa? Enggak. Nggak perlu. Ikutin kata masak aja 1 bulan 2 bulan. Evaluasi aja. Nggak kreatif nih. Habis dia nggak terlalu ini sih. Kalau kotak sarung, dia yang toko-toko gede aja kadang orang nggak mau itu. Yang misalnya yang udah ternama juga orang kan males ke pasaran.
Sebenarnya gini ya, kalau kita mau minta pendapat customer, itu caranya bukan cuma kotak saran, bisa juga dengan cara angket. Kita mau tahu kan, dia punya perasaan cuci di Oaklin kepuasan baik, baik sekali atau bersih sekali, kurang bersih, sangat tidak bersih, apa ya dia silang. Bagaimana suasana outlet kami, bagaimana sikap karyawan-karyawan kami, sangat ramah, biasa-biasa saja, kurang ramah, seperti itu ya. Nanti di bawahnya kita tambahin saran untuk kemajuan Oaklin untuk Anda. Bisa isi kan, kita bilang angket berhadiah apa ke boneka atau CD kan, itu lebih mau ngisi. Itu sama aja dapat saran juga, cuma ini akan lebih mau ngisi. Iya, Karena ada kemauan bawa aja. dapat dia. Iya kan? Harus dipancing Ada dulu dorongan. Pak. Ada cuman Harus Pak, dipancing dulu. customer kan nggak semuanya mau, kadang-kadang kembali. Kan lagi. Oh iya, kita bisa kasih angket itu, dia isi di rumah nanti balikin. Oh, bahkan Pak. Yes. Berapa enggak, saya pengen ini masukan buat saya ini. Iya, Saya pengen tahu berapa. kan saya banyak Baru 8. Ini saya catat baru 8. Berarti 8 orang Ada ya. pelulu itu kan. Iya, Iya. Justru saya pengen tahu ini efeknya tuh boneka itu bagus gak? Ada yang respon? Kalau nggak ada respon ngapain saya beli lagi? Nggak ada guna kan? Kalau saya lihat jumlahnya banyak, saya bisa ngadain lagi. Ya kan? Saya juga pengen tahu boneka yang dia orang paling suka apa. Itu aja belinya. Yang paling Bagus. bagus. Dia gendut-gendut dia banyak yang gitu. Kenapa sih teman gendut gitu? Nggak tahu Pak. Unik-unik. Nah itu yang mau itu satu orang aja atau kamu juga suka? Berapa? Banyak. Apa kita juga Suka semua. Ada hampir lebih 5 orang. Sampai Iya, anak kamu lihat pada mau itu semua. sampai Kayak anak lu iya pada berantem Pak. Ya udah ini bagus masukan ke saya. Berarti gimana, setuju kita kalau saran caranya gitu? Yang ini udah dapat solusinya ya. Ditutup ya. Nggak ada pendapat lain ya. Kita balik lagi ke masalah tadi Dede soal orang komplain. Itu perlu nggak dibicarain di sini? Boleh ya. Bonekanya berarti demek ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kalau pemikiran Anda, oke, nggak ngomong pemikiran saya dulu. Menurut Anda bisa terjadi boneka itu